Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ikhwani fid din, a'azzakumullah. Pada hari Ahad ini kita akan bahas satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang terakhir dari kitab Arba'in An-Nawawi. Jadi pada Ahad ini, Ahad pekan keempat di Masjid Al-Muslim ini, kita akan bahas satu hadis yang terakhir, al-hadits tsani wal arba'un. Hadis yang terakhir dari kitab Arba'in An-Nawawi, al-hadits tsani wal arba'un. Hadis yang ke-42 tentang fadlul tauhid wal istighfar, tentang keutamaan tauhid dan istighfar. Atau tentang luasnya, bisa juga tentang luasnya keampunan Allah Azza wa Jalla. Tapi Syekh Al-Albani dalam kitabnya Silsilatul Shahih masukkan fadl tauhid wal istighfar, tentang keutamaan tauhid dan istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ke-42, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Qala Allah Ta'ala Ya ibna Adam Innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Di situ minka, di Tirmidzi fika. Ya ibna Adam law balaghat dhunubuka anana as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Ya ibna Adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khataaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Saya ulangi. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Ini hadis ini dikatakan oleh Imam An-Nawawi, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Ini menurut Imam Nawawi dalam nushah yang ada pada Imam Nawawi. Akan tetapi di dalam Sunan Tirmidzi di juz yang kelima dikatakan oleh
Abu Isa Tirmidzi, kata beliau, hadza haditsun gharib. Hadis ini hadis gharib. Jadi ada perbedaan nushah. Nushah yang ada pada Imam An-Nawawi itu tertulis hasanun sahih. Tapi nushah yang ada pada kitab yang lain dan yang dicetak sekarang ini itu disebutkan bahwa Tirmidzi mengatakan qala Abu Isa hadza haditsun gharib. Jadi hadis ini gharib, bukan hasan sahih. Akan tapi hadis ini setelah diteliti oleh para ulama hadis memang mempunyai beberapa syawahid. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali juga menyebutkan tentang ada kelemahan daripada hadis ini, tapi karena ada beberapa syawahid dari hadis ini sehingga hadis ini sahih bi syawahidihi. Jadi hadis ini sahih bi syawahidihi. Sahih dengan beberapa syawahidnya, dengan beberapa penguat dari jalan lain. Yaitu dari sahabat yang lain. Ini panjang dibicarakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami' al-Ulum wal Hikam. Kemudian Syekh Al-Albani juga membicarakan tentang kedudukan hadis ini dalam silsilah hadis sahih di juz yang pertama. Jadi hadis ini kalau mau dikatakan sahih li ghairihi. Jadi sahih li ghairihi. Sekarang kita bahas tentang artinya, kemudian tentang lughatul hadis atau kosakata dari hadis ini. Dari Anas bin Malik, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Kalau dalam satu hadis ada kata-kata qala Allah Ta'ala, masuknya hadis apa? Hadis qudsi atau hadis ilahi. Dan hadis qudsi ada yang sahih, ada yang dhaif, bahkan ada juga yang maudhu', yang palsu. Tapi ini yang sahih, hadis ini sahih li ghairihi. Allah Ta'ala berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani, innaka ma da'autani, sesungguhnya engkau ma da'autani, selama engkau berdoa kepadaku, wa rajautani, dan selama engkau berharap kepadaku, ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali, maka aku akan ampunkan dosa-dosa kamu dari apa yang kau perbuat, wala ubali, dan aku tidak hiraukan, aku tidak pedulikan sebanyak apa dosa itu. Ya bani Adam, wahai anak Adam, lau balagat dzunubuka ananas sama, wahai anak Adam, kalau seandainya telah sampai dzunubuka, dosa-dosamu, ananas sama, yaitu sampai ke langit, artinya sepenuh langit. Kalau digambarkan dosa-dosa itu berbentuk jasad, seandainya dosa-dosamu itu sudah sampai sepenuh langit, ananas sama, yang dikatakan anan di sini sahab, ya, sepenuh awan di langit. Seandainya dosa-dosamu telah mencapai sepenuh awan di langit, tsummastaghfartani, kemudian engkau minta ampun kepadaku, ghafartu laka wala ubali, aku akan ampunkan dosa kamu, wala ubali, dan aku tidak pedulikan. Ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya, sesungguhnya engkau, seandainya engkau datang kepadaku bi qurabil ardi khataya, dengan sepenuh bumi khataya, kesalahan, dosa, tsumma laqitani, kemudian engkau berjumpa dengan aku, bertemu dengan aku, la tusyriku bi syai'an, dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun juga, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, maka aku akan datang kepadamu dengan sepenuh bumi ampunan. Saya ulangi tentang makna dari hadis ini. Nanti Anda mencatat apa yang perlu dicatat dari lughatul hadis ini.
Kata-kata ma da'autani ma dumta tas'aluni maghfirata dzunubika wa ghairiha. Wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau, ma di sini ma zamaniyah zarfiyah ay muddata dawami du'aika. Jadi selama engkau berdoa dan meminta ampunan kepadaku, wa rajautani, dan selama engkau mengharap kepadaku, ghafartu laka, maka aku akan ampunkan dosamu. Kata-kata ghafartu laka ay satartu uyubaka wa mahautu dzunubaka. Yang dikatakan ghafartu laka, aku menutupi aib-aibmu, wa mahautu dzunubaka, dan aku hapuskan dosa-dosamu. Itu makna ghafartu laka. Ala ma kana fika wala ubali. Yang di Sunan Tirmidzi itu ala ma kana fika. Yang di Arba'in ini ala ma kana minka. Ya, aku akan ampunkan apa-apa dosa-dosa yang ada padamu, wala ubali, dan aku tidak pedulikan. Jadi ala ma kana minka itu ma'a ma waqa'a minka minadz dzunubil katsira. Apa yang ada padamu dari dosa-dosa yang banyak, aku akan ampunkan. Dan aku tidak pedulikan, aku tidak hiraukan. Meskipun banyak, tetap aku akan ampunkan, kata Allah. Ya bna Adam, wahai anak Adam, lau balagat dzunubuka ananas sama, seandainya telah sampai dosa-dosamu ananas sama. Jadi balagat ay wasalat, telah sampai dosa-dosamu itu ananas sama, sepenuh awan di langit. Tsumma astaghfartani, kemudian engkau minta ampun kepadaku. Istaghfartani ay talabta minnil maghfirah, engkau minta kepadaku ampunan. Ghafartu laka, aku akan ampunkan dosa-dosamu, wala ubali. Kata-kata wala ubali ay la ta'zumu kasratuha alayya, banyaknya dosa itu tidak besar bagiku. Berarti aku tidak hiraukan, meskipun banyak dosa itu sebesar apapun juga, Allah tetap akan ampunkan. Selama anak Adam ini minta ampun terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bna Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya. Sesungguhnya kalau seandainya engkau datang kepadaku di qurabil ardi khataya, yaitu sepenuh bumi. Di qurabil ardi di sini disebutkan qurab dengan dhammil qaf. Ma'nahu ma yuqaribu mil'aha, kata Imam Nawawi, yaitu apa yang sesuai dengan penuhnya, yang hampir penuh. Maksudnya seandainya engkau datang kepadaku dengan sepenuh bumi khataya dzunuban kabiratan aw saghirah, dosa-dosa yang besar atau dosa kecil. Khataya dzunuban kabiratan aw saghiratan, dosa-dosa yang besar atau dosa kecil. Tsumma laqitani, kemudian engkau berjumpa dengan aku, la tusyriku bi syai'an, dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadaku, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, maka aku akan datang kepadamu dengan sepenuh bumi ampunan. Ini menunjukkan tentang luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala dan keutamaan istighfar, dan yang terpenting lagi yang terakhir di sini tentang keutamaan tauhid. Selama anak Adam itu tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Sekarang kita akan bahas hadis ini satu persatu. Dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali wa qad tadammana hadits Anas al-mabdu' bi dzikri anna hadhihi al-asbab ats-tsalatsa yahsulu biha al-maghfirah. Hadis Anas ini yang dimulai tadi menyebutkan tentang 3 sebab yang kita mendapatkan ampunan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, yang kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ad-du'a ma'ar raja. Yang pertama yaitu doa dengan mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a ma'ar raja.
Fa inna du'a ma'murun bihi wa maw'udun 'alaihi bil ijabah. Kama qala ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Di doa itu dengan penuh harapan. Karena doa diperintahkan oleh Allah dan dijanjikan kita untuk dikabulkan doa kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ghafir, surah Al-Mu'min, surah yang ke-40 ayat 60. Allah berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Dan Allah berfirman, "Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan terhina." Di sini Allah SWT menyuruh kita untuk berdoa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa kamu. Dan Allah SWT menyuruh kita berdoa langsung, tanpa ada perantara, tanpa ada wasilah, tanpa tawassul. Berdoa langsung kepada Allah SWT. Siapa saja Allah menyuruh kita untuk berdoa langsung kepadanya, tanpa ada perantara. Nanti perantara yang dibolehkan secara syar'i ada 3 yang dibolehkan, yaitu kita berdoa kepada Allah dengan menggunakan nama-nama dan sifat-sifatnya yang tinggi. Yang kedua, kita berdoa kepada Allah SWT dengan menyebutkan amal saleh kita, ya, tawassul dengan amal saleh. Yang ketiga yang dibolehkan itu yaitu kita berdoa kepada Allah dengan meminta kepada orang yang saleh yang masih hidup. Dengan syarat orang saleh ini tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dibolehkan, yang disilakan dengan tawassul yang masyru', tawassul yang disyariatkan. Adapun berdoa dengan perantaraan tertentu, ya, dengan orang-orang yang sudah mati, apakah orang yang sudah mati dianggap orang yang saleh, apakah dia wali atau yang lainnya, dalam Islam tidak dibolehkan. Ini termasuk yang mamnu, yang dilarang oleh syariat Islam. Karena dilarang kita berdoa dengan perantaraan-perantaraan yang demikian. Kemudian tidak ada contoh dari Rasulullah dan juga tidak ada contoh dari sahabat melakukan doa dengan datang ke kuburannya Rasulullah SAW. Dan tidak juga ada tabi'in datang ke kuburannya para sahabat untuk meminta sesuatu. Jadi Allah menyuruh kita berdoa langsung, tidak ada perantara. Ud'uni astajib lakum. Seandainya orang mengatakan kan diri kita ini kotor, kita banyak dosa, banyak berbuat maksiat, langsung pada Allah. Contoh-contoh sudah banyak. Ya, dari zaman Rasulullah atau sebelum zaman Rasulullah memberikan contoh tentang orang-orang yang berbuat dosa besar, yang mereka langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berbuat dosa besar itu tidak boleh dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun dan dia berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berjanji akan mengabulkan orang-orang yang berdoa kepadanya. Tanpa Allah menyebutkan, "Tidaklah kalian berdoa kepadaku dengan melalui perantara," tidak ada. Tidak ada satupun ayat yang menyebutkan demikian. Kalau ada orang mengatakan bagaimana dalam ayat Allah berfirman dalam surah Al-Maidah, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wa jahidu fi sabilillahi la'allakum tuflihun." Dalam ayat itu Allah menyuruh kita wabtaghu ilaihil wasilah. Hendaklah kamu mencari kepadanya itu wasilah. Wasilah dijelaskan oleh para sahabat dan tabi'in. Dijelaskan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, yang dimaksud dengan wasilah dalam ayat itu taqarrabu ilaihi bi ta'atihi wal 'amal bima yurdi. Hendaklah kalian mendekat kepada Allah dengan taat kepadanya dan beramal menurut apa yang diridai oleh Allah. Bukan mencari wasilah itu berdoa, mencari wasilah perantara selain Allah seperti kepada orang-orang yang sudah mati, ini tidak boleh. Jadi kalau ada orang beralasan dengan surah Al-Maidah ayat 35, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Kata-kata wabtaghu ilaihil wasilah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Carilah wasilah dijelaskan oleh Imam Qatadah dan Mujahid, yaitu taqarrabu ilaihi bi ta'atihi. Adalah kalian mendekat kepada Allah dengan taat kepadanya. Wal amal bima yurdi, dan beramal menurut apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan wasilah itu perantara seperti yang dipahami oleh masyarakat dengan istilah tawassul, ya, istighatsah atau yang lainnya.
Jadi kita berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan dengan perantara-perantara, karena yang demikian itu tidak benar dan jatuh ke dalam syirik akbar. Kalau dia sampai datang ke kubur tertentu, menganggap itu kuburan mengandung barokah, keramat, kemudian dia datang kemudian minta di sana, ini sudah jatuh ke dalam syirkun akbar, syirik yang paling besar. Jadi berdoa kita langsung, meskipun diri kita kotor, banyak dosa, banyak berbuat maksiat, langsung kepada Allah SWT minta ampunan. Kemudian saya lanjutkan, doa ini adalah ibadah. Jadi ibadah itu harus kita perhatikan kepada contoh yang telah disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, Inna du'a huwal ibadah. Sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Tirmizi dan yang lainnya. Selanjutnya kata Ibnu Rajab Al-Hambali, lakin ad-du'a sababun muqtadin lil ijabati mastikmali syara'itihi wa intifa'i mawani'ihi. Akan tetapi doa itu ada sebab yang menentukan bisa dikabulkan doa kita dengan terpenuhinya syarat-syarat dan terhalang mawani'nya, pencegah-pencegahnya. Jadi doa kita akan dikabulkan oleh Allah SWT kalau doa kita terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada penghalang untuk dikabulkannya doa kita. Terkadang kita berdoa terus-menerus belum dikabulkan oleh Allah SWT. Kita wajib bersabar dan tidak boleh kita suudzon kepada Allah SWT. Maka di sini dibawakan oleh Ibnu Rajab beberapa ketentuan syarat agar doa kita dikabulkan oleh Allah SWT. Ini pembicaraan kita masih yang pertama ya. Masih yang pertama. Di antara syarat yang dijelaskan oleh Ibnu Rajab di sini, wa min a'zami syara'itihi hudurul qalbi wa raja'ul ijabati minallahi ta'ala. Di antara yang paling besar syaratnya itu kehadiran hati dan mengharap dikabulkannya doa dari Allah. Ini yang pertama, yang A. Ya, yaitu di antara yang paling besar syaratnya doa kita dikabulkan oleh Allah, yaitu hudurul qalb, hadirnya hati dan mengharap dikabulkannya dari Allah SWT. Bagaimana Nabi SAW bersabda, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa inna Allah ta'ala la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dengan sanad yang hasan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, berdoalah kamu kepada Allah sedangkan kamu yakin doa kamu akan dikabulkan oleh Allah. Berdoalah kamu kepada Allah sedangkan kamu yakin doa kamu akan dikabulkan oleh Allah, dan sesungguhnya Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dengan sanad yang hasan. Jadi kita yang pertama itu hudurul qalb dan mengharapkan ijabah dari Allah. Kemudian yang kedua yaitu al-azmu fil mas'alah, yaitu berkemauan keras terus meminta kepada Allah SWT. Kita memiliki kemauan keras dalam meminta. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda tentang seseorang yang berdoa. Jadi Nabi melarang tentang seorang berdoa, Allahumma ighfirli in syi'ta walakin liya'zimil mas'alata fa inna Allah la mukriha lahu. Nabi melarang tentang seorang hamba berdoa dalam doanya, ya Allah, ampunilah aku jika engkau mau. Ini tidak boleh seperti ini. Ini tidak ada adab yang seperti ini kepada Allah SWT. Ya Allah, ampunilah aku jika engkau mau. Tidak boleh yang seperti ini. Kata Nabi, walakin liya'zimil mas'alah. Adalah dia sungguh-sungguh meminta kepada Allah. Fa inna Allah la mukriha lahu. Karena Allah tidak ada yang bisa memaksa kepada Allah SWT. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Allah tidak ada yang bisa memaksa. Jadi kita kalau berdoa itu harus mempunyai azm yang kuat, keinginan yang keras dalam meminta kepada Allah. Tidak boleh
berdoa dalam keadaan lalai atau berdoa dengan menyebutkan in syi'ta, kalau engkau kehendaki ya Allah, tidak boleh. Kemudian yang ketiga di sini yaitu tidak boleh kita istijal. Umumnya dia berkata aku sudah berdoa kok belum dikabulkan, itu tidak boleh. Aku sudah berdoa ya Allah tapi belum dikabulkan. Jadi kita berdoa kepada Allah dalam keadaan mengharap, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 56, "Yad'uhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin." Dalam surah Al-A'raf ayat 56, dan berdoalah kamu kepada Allah dalam keadaan takut dan mengharap, sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan yang terpenting lagi yang perlu kita ingat dalam kita berdoa itu, kita harus lebih banyak berdoa minta ampun terhadap dosa-dosa kita. Kemudian kita minta kepada Allah dimasukkan ke dalam jannah dan dijauhkan dari api neraka. Itu penting. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar doa seseorang dalam salatnya minta kepada Allah surga dan dijauhkan dari api neraka. Apa kata Nabi? Haulaha nudandin. Di sekitar inilah kita selalu memohon kepada Allah SWT. Di sekitar ini kita selalu memohon kepada Allah SWT. Haulaha nudandin. Yaitu Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Selalu Nabi meminta demikian. Jadi kata-kata Nabi haulaha nudandin. Sekitar itu yang kita minta kepada Allah. Yaitu minta dimasukkan dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Itu pernah ada seorang yang berdoa demikian, maka Nabi mengatakan demikian. Hal tasiru dandanati wa dandanat Mu'ad illa an nas'alallah al-jannah wa na'udzu bihi minan nar. Jadi kebiasaan ini dan kebiasaan aku dan kebiasaan Mu'ad, melainkan kami selalu minta kepada Allah surga dan dijauhkan dari api neraka. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad. Dalam riwayat yang lain disebutkan haulaha nudandin. Di sekitar itulah kita berdoa. Jadi ketika ada seorang ditanya oleh Nabi, bagaimana engkau berdoa dalam sholat? Berkata dalam sholat, as'alullah al-jannah wa a'udzubi minan nar. Aku selalu berdoa dalam sholat itu, ya Allah aku minta kepada engkau surga dan aku berlindung kepada engkau dari api neraka. Apa kata Nabi? Haulahan nudandin. Sekitar itu kita berdoa kepada Allah SWT. Kapan kita berdoanya? Bisa kita berdoa pada waktu sujud, bisa terakhir menjelang salam. Ya, setelah kita baca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrami. Terus kita berdoa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Kemudian kita minta kepada Allah, ya hayyu ya qayyum ya mannan ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram inni as'aluka al jannah wa a'udzubika minan nar. Ya hayyu ya qayyum ya mannan ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram inni as'aluka al jannah wa a'udzubika minan nar. Ya hayyu ya qayyum ya mannan ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram inni as'aluka al jannah wa a'udzubika minan nar. Kita minta kepada Allah SWT. Itu yang Nabi katakan haulahan nudandin. Sekitar itu kita berdoa kepada Allah SWT. Kemudian selanjutnya kita ini harus ilha. Ilha itu artinya terus menerus, seperti memaksa minta kepada Allah SWT. Jadi ilha artinya terus menerus berdoa kepada Allah minta ampunan dengan mengharap insyaallah Allah akan ampunkan. Sebab dalam hadis ini disebutkan innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Kemudian kalau kita sudah berdoa ya, dan doa itu belum dikabulkan oleh Allah SWT, kita harus bersabar. Dalam hadis Nabi disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala,
ma min muslimin yad'u bid'awatin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu biha ihda thalathin imma an tu'ajjala lahu da'watuhu wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah wa imma an yasrifa anhu min as-su'i mithlaha. Qalu idzan nuqtir, qala Allahu aktsar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dengan sanad yang sahih dengan beberapa syawahidnya, Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang muslim berdoa dengan satu doa yang di dalam doa itu tidak ada perbuatan dosa, tidak ada permintaan tentang perbuatan dosa, dan tidak juga ada niat untuk memutuskan tali silaturahmi dalam doanya itu. Maka Allah akan memberikan kepada orang tersebut salah satu dari 3 perkara. Dan apabila seorang muslim berdoa kepada Allah dengan satu doa yang tidak ada dosa dalam doa itu dan tidak juga ada memutuskan tali silaturahmi, melainkan Allah akan memberikan salah satu dari 3 perkara. Bisa jadi Allah akan segerakan doanya, dikabulkan oleh Allah, disegerakan doanya. Bisa jadi Allah akan simpan untuk dia nanti di akhirat. Bisa jadi juga Allah akan memalingkan darinya kejelekan yang seperti itu juga. Jadi ada 3. Imma akan disegerakan doanya, dikabulkan. Imma Allah akan simpan di akhirat nanti. Yang ketiga, imma akan dipalingkan dari kejelekan yang seperti itu juga. Nah, dia berdoa kepada Allah, minta dipalingkan dari satu kejelekan, maka Allah palingkan kejelekan yang lain. Ayasrifa minas su'i mislaha. Qalu, mereka berkata, idzan nuqtir, kalau gitu kita memperbanyak doa. Jawab Nabi, Allahu aktsar, Allah lebih banyak lagi. Selama manusia minta, selama itu Allah akan penuhi. Dan Allah kalau diminta itu senang, berbeda dengan anak Adam. Kalau anak Adam sering diminta marah, tapi Allah justru marah kalau tidak diminta. Malam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak minta pada Allah, Allah akan murka kepadanya. Jadi kita minta terus. Dan Allah itu maha kaya. Semakin kita minta, Allah akan berikan. Seandainya semuanya anak Adam dari yang pertama sampai terakhir minta kepada Allah, Allah berikan, tidak ada yang kurang sedikit pun juga. Seperti hadis yang ke-24, ya, tentang hadis qudsi yang ke-24 yang sudah kita bahas dari Arba'in Nawawi. Kalau semuanya anak Adam berkumpul minta kepada Allah, itu tidak ada satupun yang kurang. Semuanya berkumpul minta, semua permintaannya dari manusia yang pertama sampai terakhir, jin yang pertama sampai terakhir minta kepada Allah, tidak ada satupun yang berkurang dari kekuasaan Allah, dari karunia Allah SWT. Bagaimana disebutkan dalam hadis yang ke-24 itu, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu kulla wahidin mas'alata ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya makhluk yang pertama, yang terakhir, jin yang manusia yang pertama sampai terakhir, jin yang pertama sampai terakhir, semuanya berkumpul di satu tanah lapang yang luas, kemudian semuanya dari yang pertama sampai minta kepadaku, aku berikan setiap orang tentang permintaannya. Masing-masing orang berbeda-beda permintaannya. Ada yang minta rezeki, ada yang minta harta, ada yang minta kedudukan, ada yang minta jodoh, ada yang minta segala macam, semuanya minta kepada Allah SWT. Dan Allah berikan semuanya itu. Kata Allah, ma naqasa dzalika mimma indi. Tidak ada satu pun yang kurang. Tidak ada sedikit pun yang kurang dari apa yang ada padaku. Illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahar. Melainkan sebagaimana berkurangnya air lautan apabila dimasukkan jarum. Jarum dimasukkan ke lautan, diambil lagi, ya segitu airnya yang kurang. Tidak ada sedikit pun yang kurang dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi seandainya semuanya minta kepada Allah, tidak ada satu yang kurang bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi suruh kita meminta, memperbanyak permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalau kita sudah berusaha untuk minta, kemudian belum dikabulkan, ya kita lihat 3 ini. Ya, perhatikan. Kalau kita minta kepada Allah terus, apa yang kita inginkan, kita harus husnuzan kepada Allah. Imma
itu Allah akan cepatkan. Kalau tidak dicepatkan, Allah akan simpan nanti di surga. Yang ketiga, Allah akan jauhkan kita dari kejelekan, dipalingkan dari kejelekan. Sekarang kita masuk kepada yang kedua. Yang kedua daripada hadis ini, as-sababu tsani. Jadi sebab yang pertama kita mendapatkan ampunan dari Allah SWT, yaitu doa ma'ar raja. Berdoa dengan berharap kepada Allah. Itu akan diampunkan dosa kita. Sekarang yang kedua, untuk mendapatkan maghfirah dari Allah, yaitu kita istighfar, minta ampun kepada Allah. Untuk yang kedua ini, kita minta ampun kepada Allah. Jadi yang pertama itu doa dengan potongan hadis, ya ibna Adam innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Yang kedua dengan dasar, ya ibna Adam law balaghat dhunubuka anana as-sama thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Wahai anak Adam, kalau seandainya dosa-dosamu telah mencapai awan di langit, kemudian engkau minta ampun padaku, aku akan ampunkan. Dan aku tidak peduli. Di sini, walau azumatiz dzunub wa balagatil kasratu anana as-sama wa huwa sahab. Meskipun dosa-dosa itu besar dan dosa yang banyak itu telah mencapai awan di langit, maka Allah akan ampunkan dosa itu selama dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan istighfar, al-istighfar yaitu talabul maghfirah. Antum catat, yang dikatakan istighfar artinya talabul maghfirah, minta ampunan dari Allah. Wal maghfiratu hiya wiqayatu syarridz dzunubi ma'a satriha. Wal istighfar artinya talabul maghfirah, minta ampunan. Wal maghfirah hiya wiqayatu syarridz dzunubi ma'a satriha. Yang dikatakan maghfirah, ampunan, yaitu menjaga kejelekan dosa-dosa, menjaga kejelekan dosa-dosa ma'asatriha, dengan mengharap ditutupnya dosa itu, dengan mengharap ditutupnya dosa itu. Jadi ampunan itu artinya maghfirah itu kita menjaga kejahatan dosa-dosa itu dengan mengharap ditutupnya dosa-dosa itu. Dalam Al-Quran ada beberapa yang Allah sebutkan, terkadang Allah menggunakan dengan bentuk perintah, terkadang Allah memuji orang yang istighfar, terkadang Allah menyebutkan Allah mengampuni orang-orang yang minta ampun kepadanya, terkadang juga Allah mengiringi dengan taubat, disuruh kita istighfar dan taubat kepada Allah SWT. Di antaranya seperti Allah berfirman, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Dan mintalah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Ini perintah dari Allah. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Mintalah ampun kepada Allah, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Seperti disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 198. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Kemudian ada lagi Allah memuji tentang orang-orang yang istighfar. Seperti disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 17, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang minta ampun kepada Allah pada waktu sahur. Atau dalam surah Ali Imran ayat 135, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dalam surah Ali Imran ayat 135, dan orang-orang yang apabila mereka berbuat kejahatan, berbuat kekejian, atau mereka menzalimi diri mereka, mereka ingat kepada Allah dan mereka minta ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memuji orang-orang yang minta ampun kepadanya. Terkadang juga Allah mengampuni orang yang minta ampun kepadanya, seperti disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 110, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirullah yajidillaha ghafurar rahima. Dan barang siapa yang berbuat kejelekan
atau dia menzalimi dirinya, kemudian dia minta ampun kepada Allah, maka dia akan dapati Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam surah An-Nisa ayat 110. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirullah yajidillahu ghafurar rahima. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan, berbuat kejelekan, atau dia menzalimi dirinya, kemudian dia minta ampun kepada Allah, dia akan dapati Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian juga yang terbanyak lagi dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah minta ampun kepada Allah dan taubat. Seperti dalam surah Hud, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Hendaklah kamu minta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya, dalam surah Hud ayat 3. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Hendaklah kamu minta ampun kepada Allah dan hendaklah kamu bertaubat kepadanya. Nah, di sini tentang yang dimaksud istighfar itu diiringi dengan taubat. Di samping kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita iringi dengan taubat. Jadi di samping kita istighfar minta ampun, kita juga taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, "Inna 'abdan aznaba dzanban faqala rabbi aznabtu dzanban faghfir li." Qala Allah Ta'ala, "Alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dzanba wa ya'khudhu bih. Ghafartu li 'abdi, thumma makatha ma syaa Allah, thumma aznaba dzanban fa dzakara mithla awwal marrataini ukhrayaini." Wa fi riwayatin li Muslimin annahu qala fi tsalitsa qad ghafartu li 'abdi falya'mal ma syaa. Sesungguhnya seorang hamba telah berbuat satu dosa. Dia berkata, "Wahai Rabbku, aku telah berbuat dosa, maka ampunilah aku." Allah berfirman, "Hambaku tahu bahwa dia mempunyai Rabb yang dapat mengampuni dosa dan dapat menyiksa orang yang berbuat dosa. Maka aku ampuni dosa hambaku itu." Kemudian tidak lama lagi dengan kehendak Allah dia berbuat dosa lagi, seperti yang pertama dan kedua. Kemudian pada saat yang ketiga dia minta ampun kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan, "Qad ghafartu li 'abdi falya'mal ma syaa." Aku telah ampunkan kepada hambaku, maka hendaklah ia berbuat menurut apa yang ia kehendaki. Maknanya kata Ibnu Rajab, "Madama 'ala hadzal hal kullama aznaba istaghfara." Selama dalam keadaan seperti ini, setiap dia berbuat dosa, dia minta ampun kepada Allah dan dia bertobat, Allah akan ampunkan. Setiap dia berbuat dosa, dia minta ampun kepada Allah dan dia bertobat, Allah akan ampunkan. Jadi yang dimaksud secara zahir dari hadis ini, al-istighfar al-maqrunu bi'adamil israr. Ibn Rajab yang dimaksud dalam hadis ini, wa zahir anna muradahu al-istighfar al-maqrun bi'adamil israr. Yang dimaksud dalam hadis ini yaitu kita minta ampun kepada Allah yang diiringi dengan tidak terus-menerus dalam perbuatan dosa. Artinya kita berbuat dosa, minta ampun kepada Allah. Setelah minta ampun, bertobat kepadanya, Allah akan ampunkan. Jadi tidak terus-menerus. Sebab di dalam surah Ali Imran disebutkan, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Antum lihat dalam surah Ali Imran ayat 135. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak terus-menerus dalam perbuatan dosa, sedangkan mereka mengetahui. Antum lihat dalam surah Ali Imran ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mereka mengerjakan perbuatan keji atau mereka menganiaya diri mereka sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan tidak ada lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa melainkan hanya Allah. Jadi tidak terus-menerus. Jadi ingin diampunkan dosa kita oleh Allah, kita harus menahan diri. Iqla' minaz zambi. Kita berlepas diri dari perbuatan dosa itu. Baik, di sini dalam ayat ini disebutkan walam yusirru 'ala ma fa'al wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak terus-menerus dalam perbuatan dosa mereka sedangkan mereka mengetahui.
Sebab di antara yang menjadi penghalang terkabulnya doa kita juga yaitu adanya israr. Kata Imam Ibn Rajab, waqad yakunul israru mani'an minal ijabah. Terkadang perbuatan kita, dosa yang terus-menerus itu menghalangi kita dari terkabulnya doa kita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr secara marfu', Nabi bersabda, wailun lilladzina yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dari sahabat Abdullah bin Amr secara marfu, artinya marfu itu sampai kepada Nabi. Kata Nabi, wailun, celaka, lilladzina yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Celaka bagi orang-orang yang terus-menerus atas perbuatan dosa yang mereka lakukan sedangkan mereka mengetahui. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Dan hadis ini hasan derajatnya. Jadi celaka bagi orang-orang yang terus-menerus berbuat dosa sedangkan mereka mengetahui. Jadi yang baik kalau kita minta ampun kepada Allah, fa'afdal istighfar ma qurina bihi tarkul israr. Jadi istighfar, minta ampun kepada Allah yang paling baik yang diiringi dengan tidak terus-menerus. Jadi kita tidak terus-menerus dalam perbuatan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di antara para ulama ada yang menyebutkan kalau kita menyebutkan astaghfirullah wa atubu ilaih itu jadi permasalahan tentang wa atubu ilaihnya. Di antara mereka ada yang mengatakan orang yang mengatakan saya bertobat tapi dia masih berbuat lagi, ini taubatul kadzabin, tobatnya orang-orang pendusta. Ada lagi yang mengatakan tidak apa-apa, mengatakan wa atubu ilaih. Tapi yang penting pendapat jumhur ulama membolehkan kita mengucapkan dengan atubu ilallah wa atubu ilaih, karena dalam riwayat yang sahih disebutkan astaghfirullahaladzzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaihi. Meskipun ada pendapat-pendapat dari para ulama yang mengatakan tidak perlu dengan wa atubu ilaih karena banyak orang yang istighfar tapi setelah itu dia berbuat dosa lagi. Tapi karena ini nas dari ayat dan juga nas dari hadis menyuruh wastaghfirullah wa atubu ilaih, tetap kita pakai. Makanya dijelaskan oleh Ibnu Rajab ini wa jumhurul ulama ala jawazi ayyakula taib atubu ilallah. Jadi jumhur ulama membolehkan kita bagi yang bertaubat ini untuk mengucapkan wa atubu ilallah. Saya bertaubat kepada Allah. Bahkan dalam doa kita setiap kita tutup majelis bagaimana? Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi istighfar kemudian taubat kepada Allah. Setelah kita istighfar kemudian kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terbaik dari ucapan istighfar itu yaitu sayyidul istighfar. Sekarang antum lihat sayyidul istighfar. Yang belum dapat diambil ini. Antum lihat yang terbaik yang sudah jadi bagikan. Yang terbaik itu kita baca sayyidul istighfar. Jadi doa atau istighfar ini macam-macam. Kita minta ampun kepada Allah. Yang terbaik yaitu kita membaca sayyidul istighfar. Saya bacakan. Wa an Shaddad bin Aus radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala sayyidul istighfar ay yaqul al-'abdu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yawmihi qabla an yumsiya fa huwa min ahli al-jannah. Wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbiha fa huwa min ahli al-jannah. Rawahul Bukhari. Dari Shaddad bin Aus, mudah-mudahan Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar kita artikan Sayyidul Istighfar gitu. Arti penghulunya istighfar.
Artinya pokoknya istighfar. Yaitu seorang mengucapkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Artinya, ya Allah, anta rabbi, engkaulah Rabbku, la ilaha illa anta, tidak ada yang menciptakan, tidak ada ilah melainkan engkau. Ini ada yang kurang. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi melainkan engkau. Ini ada kalimat yang kurang di sini. Tidak ilah yang berhak untuk diibadahi melainkan engkau. Antum tambahkan itu. Ya Allah, engkaulah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi melainkan engkau. La ilaha illa anta, tidak ilah yang berhak untuk diibadahi melainkan engkau. Khalaqtani, engkaulah yang menciptakan aku. Jadi yang kurang itu kalimat la ilaha illa anta, tidak ilah yang berhak untuk diibadahi melainkan engkau. Khalaqtani, engkaulah yang telah menciptakan aku. Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku akan selalu dalam ikatanmu dan janjimu apa yang aku mampu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, dan aku berlindung diri denganmu dari kejelekan-kejelekan apa yang telah aku perbuat. Abu'u laka bi ni'matika alayya, aku mengakui nikmatmu yang telah engkau karuniakan kepadaku. Wa abu'u bi dzanbi, dan aku mengakui dosa-dosaku yang aku telah perbuat. Faghfirli, karena itu ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa selain engkau. Ini kita baca setiap hari. Dan ini juga Sayyidul Istighfar termasuk zikir pagi sore. Pagi kita baca, sore juga kita baca. Kata Nabi di sini, "Man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yaumi qabla yumsiya fahuwa min ahlil jannah." Sabda beliau, barang siapa yang membaca di siang hari dengan meyakini isinya lalu ia mati sebelum masuk waktu sore, maka ia termasuk ahli surga. Wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha famata qabla yusbiha fahuwa min ahlil jannah. Dan barang siapa yang mengatakannya di waktu malam dengan meyakini isinya dan lalu ia mati sebelum masuk waktu pagi, maka ia termasuk ahli surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini hadis ini yang dikatakan Sayyidul Istighfar, antum hafalkan. Ya, Sayyidul Istighfar ini antum hafalkan. Dan di sini barang siapa yang meninggal dunia dengan meyakini isinya, artinya kita paham tentang isinya. Karena hadis ini berkaitan tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan juga berkaitan tentang tauhid asma wa sifat. Dan yang terpenting lagi di sini kita mengakui bahwa tidak ilah yang berhak untuk diibadahi melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin itu. Sebab kata-kata di sini wa huwa muqinun biha, meyakini. Di antara syarat la ilaha illallah adalah yang kedua yakin. Di antara syarat la ilaha illallah adalah yakin. Kita harus yakin tentang ilah, tidak ada yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah, itu harus kita yakini. Di sini dalam kalimat Sayyidul Istighfar ini kata-kata wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, yaitu aku berada dalam ikatan dan janjimu, yaitu dalam bentuk iman kepada Allah, dalam bentuk mengikhlaskan ketaatan selama kita mampu. Jadi bentuk iman kepada Allah dan keikhlasan dalam ketaatan kepada Allah SWT. Kemudian a'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepada engkau dari kejahatan apa yang aku telah perbuat. Yaitu aku berlindung kepada Allah dari kejahatan apa yang aku perbuat dari dosa-dosa dan kesalahan. Kita berlindung dari kejahatan ini, yaitu akan ditimpakannya azab atau bala dengan sebab itu. Kita berlindung kepada Allah.
Dan doa ini dijelaskan oleh Ibnu Abi Jamrah di dalam Fathul Bari di juz yang ke-11. Dijelaskan, wa hadha ad-du'a jami'un li ma'ani taubah kulliha ma'al iqrar lillahi bil uluhiyyah wal i'tiraf bi annahu al-khaliq wal iqrar bil ahdi alladhi aqadahu alayhi wal raja' bima wa'adahu bihi wal isti'adha min syarri nafs wa idafatan na'ma ila mujidiha wa idafati adh-dhanbi ila nafsihi wa i'tirafihi bi annahu la yaqdiru ala dhalika illa huwa. Kata Ibnu Abi Jamrah dalam kitab syarah hadis ini, yaitu Fathul Bari juz yang ke-11, doa ini mencakup makna-makna taubat secara keseluruhan dengan kita mengakui bahwa Allah lah satu-satu yang berhak untuk diibadahi, dan kita mengakui bahwasanya Allah lah yang menciptakan semuanya. Kita berikrar dengan perjanjian yang Allah telah mengambil perjanjian atas kita pada waktu kita berada di tulang sulbi Adam, seperti yang disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 172. Ya. Allah mengambil perjanjian, wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Jadi ketika Allah mengambil perjanjian dari tulang sulbi Adam, dan semua manusia mengakui bahwa Allah itu adalah Rabbnya, ilahnya. Kemudian kita juga berlindung kepada Allah dari kejelekan diri kita, dan kita menyandarkan semua nikmat kepada yang menciptakan nikmat itu, Allah SWT. Dan kita menyandarkan semua dosa kepada diri kita, dan kita mengakui bahwasanya kita ini banyak berbuat dosa, dan tidak ada yang mengampuni dosa kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang kedua dari makna dari hadis ini, atau fiqhul hadis dari hadis ini, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pelaksanaan perintah dan menjauhkan larangan, tidak ada yang mungkin sanggup untuk melaksanakan semuanya kecuali dengan pertolongan dari Allah SWT. Kita melaksanakan ketaatan, nggak akan mungkin kita bisa melaksanakan ketaatan tanpa pertolongan dari Allah SWT. Makanya Allah memberikan taufik kepada siapa yang Ia kehendaki dari hamba-hambanya. Maka kita minta tolong kepada Allah. Di antaranya seperti yang diajarkan oleh Rasulullah kepada siapa? Kepada siapa? Sahabat siapa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sahabat siapa? Sahabat Mu'adz bin Jabal. Yang kau tinggalkan setiap selesai salat baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, nanti insyaallah tentang doa ini kita akan bahas, dan syarahnya panjang dijelaskan oleh para ulama tentang doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi kita tidak sanggup untuk melakukan semuanya kecuali dengan pertolongan Allah SWT. Kemudian yang ketiga dalam hadis ini menunjukkan bahwa kita seorang hamba wajib mengakui semua nikmat yang Allah telah berikan, dan kita belum memenuhi ketentuan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengakui tentang kekurangan diri kita, dan selalu kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga mengandung apa adab bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya, adab kepada Allah, kita menisbatkan semua nikmat kepada Allah dan menisbatkan dosa kepada diri kita. Ini adab. Dosa itu kita yang lakukan, tapi nikmat Allah yang memberikan semuanya. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Wabil As-Sayyib. Kata beliau, qala Syekhul Islam, al-arifu yasiru ila Allah baina musyahadatil minnah wa mutala'ati aibin nafs, wa hadha ma'na qawlihi fil hadits as-sahih. Musyahadatul minnah wa mutala'atu aibin nafs wal amal. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Wabil As-Sayyib, telah berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang yang arif, dia berjalan kepada Allah di antara menyaksikan semua nikmat yang Allah telah berikan dan juga mengetahui tentang kekurangan dirinya, tentang aib dirinya. Dua, artinya seorang yang sedang menuju kepada Allah, dia harus pertama
Dia mengakui semua nikmat datang dari Allah. Yang kedua, dia mengakui dirinya ini banyak salah dan banyak dosa. Aib, kekurangan dirinya dan amal. Ini yang disebutkan dalam hadis yang sahih yang dikatakan Sayyidul Istighfar, di mana dikumpulkan dalam doa itu, Abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi. Aku mengakui tentang nikmat-nikmatku yang kau telah karuniakan kepadaku, dan aku mengakui tentang dosa-dosaku. Dalam hadis ini ada musyahadatul minnah, menyaksikan semua nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Yang kedua, dalam hadis ini ada mutala'atu aibin nafs wal amal, yaitu kita mengoreksi tentang aib diri kita dan aib dari amal-amal kita. Fa musyahadatul minnah tujibu lahul mahabbah wal hamda wasyukr li waliyyin ni'am wal ihsan. Dengan kita menyaksikan semua nikmat-nikmat Allah, maka akan timbul dalam hati kita cinta kepada Allah SWT. Akan timbul rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat dan telah banyak berbuat kebajikan kepada kita. Wa mutala'atu aibin nafs wal amal tujibu lahu dhulla wal inkisar wal iftiqar wa taubah fi kulli waqt wa la yara nafsahu illa muflisa. Dan dengan kita meneliti dan dengan kita meneliti aib kita, kekurangan diri kita dan amal kita, akan membawa kita kepada kehinaan, ketundukan, dan kita butuh kepada Allah serta taubat kepadanya pada setiap waktu. Dan kita tidak melihat diri kita, melainkan kita ini orang yang tidak punya apa-apa. Kita lahir dalam keadaan tidak membawa apa-apa, tidak punya apa-apa. Kita orang yang muflis, yang tidak punya apa-apa. Wa aqrabu babin dakhala minhu al-'abdu 'ala Allah ta'ala huwal iflas. فلا يرى لنفسه حالا ولا مقاما ولا سببا يتعلق به ولا وسيلة منه يمن بها بل يدخل على الله من باب الافتقار الصرف والإفلاس المحض دخول من قد كثر الفقر والمسكنة قلبه حتى وصلت تلك الكثرة إلى سويدائه. Dan pintu yang paling baik seorang hamba masuk kepada Allah dalam keadaan dia tidak punya apa-apa. Dia tidak melihat dirinya membawa sesuatu, tidak punya kedudukan, tidak punya sebab yang membuat dia itu adanya nikmat, adanya kedudukan, adanya segala macam, dan tidak juga punya sarana. Jadi dia masuk kepada Allah SWT dalam keadaan dia tidak punya apa-apa, dalam keadaan kosong, bahwa dia pada hakikatnya adalah hamba yang hina. Makanya dijelaskan oleh Syekhul Islam bahwa ibadah itu harus ada dua. Pertama, hubbun tam, yang kedua zullun tam. Ada cinta yang utuh, yang kedua ada kehinaan yang utuh. Jadi cinta kepada Allah secara utuh, kemudian hina diri kita secara utuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan dia merasa dia sangat butuh kepada Allah dan dia tidak punya apa-apa dan dia fakir, yang hatinya itu papa, maka dengan itu masuk ke dalam hatinya dan dia masuk bertemu dengan Allah, meminta kepada Allah dan mengakui semua dosa-dosanya. Kalau ini sudah demikian, kata Syekhul Islam, maka syaitan itu akan menjauh dari orang itu. Karena Ibnu Qayyim ketika membawakan perkataan Syekhul Islam ini berkaitan dengan manfaat-manfaat zikir. Kalau kita sudah mengakui tentang nikmat-nikmat Allah yang datang kepada kita, bahwa semua datang dari Allah, dan kita mengakui tentang kehinaan diri kita, maka kita selalu memohon kepada Allah, minta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah dan yang lainnya. Nah, di antara yang paling baik kita minta kepada Allah dengan mengucapkan Sayyidul Istighfar ini. Jadi sini ada apa dalam Sayyidul Istighfar ini? Ada musyahadatul minnah, yang kedua ada apa? Mutala'atu uyubin nafs. Menyaksikan tentang karunia Allah yang Allah berikan kepada hambanya. Yang kedua apa? Yaitu kita mengakui tentang kekurangan diri kita, aib diri kita. Bahwa kalau kita tidak mengakui demikian, itu membuat kita binasa nantinya. Sebab di antara orang binasa itu apa kata Nabi? I'jabul mar'i binafsihi. Orang itu ujub dengan diri, merasa hebat dengan dirinya. Itu akan hancur dia. Karena itu dijelaskan oleh Syekhul Islam, wal ubudiyah madaruha ala qa'idataini huma asluha hubbun kamil wa zullun tam. Kata Syekhul Islam, dan ibadah itu porosnya bersumbu pada dua kaidah.
Dan ini merupakan pokok kaidah. Yang pertama, hubbun kamil, kecintaan yang sempurna. Yang kedua, zullun tam, dan kehinaan yang seutuhnya. Kemudian di antara doa lagi yang dibaca, ya, di antara doa lagi yaitu doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar minta, ya Rasulullah, di samping saya doa istighfar, Abu Bakar, ya Rasulullah, apa yang saya baca dalam salat saya? Ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi fi salati. Ya Allah, ajarkanlah kepadaku satu doa yang aku berdoa dengannya dalam salatku. Maka Nabi mengajarkan kepada Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kata Abdullah bin Amr, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq berkata, ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku satu doa yang aku berdoa dengannya pada salatku. Maka Nabi mengajarkan, katakanlah, ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu dan sayangilah aku, sesungguhnya Engkaulah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini juga nanti antum hafalkan doa ini. Doa ini dibaca dalam salat dan ada dalam kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram. Ada Bulughul Maram. Nanti antum hafalkan, ya. Di samping saya doa istighfar antum hafalkan. Kemudian doa ini antum juga hafalkan. Di dalam Bulughul Maram Nabi mengajarkan kepada doanya, antum bisa lihat di Bulughul Maram. Allahumma anta rabbi, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira, di hadis nomor 339 atau 338. Ya. 339 atau 338 yang berbeda nomornya. Itu juga mohon kepada Allah tentang ampunan. Nah, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira bisa kita baca dalam salat karena Rasulullah mengajarkan dalam salat. Setelah kita membaca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrami. Kemudian kita baca doa Abu Bakar itu. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu kita baca. Anda perhatikan ya. Satu saja fawaid dari hadis itu saja, dari sekian banyak fawaid dari hadis Abu Bakar itu. Abu Bakar dijamin masuk surga. Ya, dijamin masuk surga. Tetap masih minta diajarkan doa, minta ampun kepada Allah SWT. Abu Bakar dijamin masuk surga. 10 orang yang dijamin masuk surga Abu Bakar. Nabi menyebutkan Abu Bakar pertama. Tapi Nabi tetap mengajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yaitu Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min. Apalagi kita. Kalau Abu Bakar aja banyak dosa yang dia mengakui dosanya, apalagi kita banyak berbuat dosa dan banyak juga berbuat maksiat. Maka kita selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sendiri mengatakan dalam hadisnya, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum akthar min 70 marrah. Kata Nabi SAW, demi Allah, sesungguhnya aku minta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari itu lebih daripada 70 kali. Dalam riwayat yang lain disebutkan wa inni la astag, ini riwayat Bukhari. Dalam riwayat Muslim disebutkan wa inni la astaghfirullah fil yaumi 100 marrah. Sesungguhnya aku minta ampun kepada Allah dalam sehari itu 100 kali. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itu kita selalu minta ampun kepada Allah. Kata Abu Dzar radhiyallahu an, inna likulli da'in dawa wa inna dawa az-dzunubi al-istighfar. Kata Abu Dzar radhiyallahu an, sesungguhnya bagi setiap penyakit ada obatnya, dan obat dari perbuatan dosa adalah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap hari kita banyak berbuat dosa, ya, baik terhadap Allah, baik terhadap manusia, baik kepada kedua orang tua kita, kepada keluarga kita, kepada famili kita, kepada tetangga, kepada masyarakat, kepada yang lain. Kita banyak berbuat salah dan berdosa, maka kita selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga kita minta ampun dengan doa astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan kita yang perlu kita ingat,
bahwa kita istighfar itu jangan kita hitung dengan kesalahan-kesalahan kita. Nggak bisa dihitung, kesalahan kita terlalu banyak. Kadang-kadang kalau kita katakan, wah hari ini kita tidak berbuat dosa, buat apa kita istighfar? Tetap kita harus istighfar tiap hari. Karena semua yang kita lakukan akan dicatat oleh Allah SWT. Kita lupa, tapi Allah catat semuanya. Seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Mujadalah ayat 6, Yawma yab'atsuhum jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahu Allah wa nasuhu. Pada hari yang Allah bangkitkan mereka semuanya, Allah kabarkan kepada mereka tentang apa yang mereka kerjakan. Ahsahu Allah wa nasuhu. Allah hitung semuanya, tapi mereka lupa. Allah hitung semuanya, nggak ada yang terluput satupun juga dari dosa-dosa kita. Tapi kita lupa terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Makanya kita istighfar, selalu istighfar, minta ampun kepada Allah. Dan Allah akan memberikan ampunan kepada kita seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Sekarang kita masuk yang ketiga. Dan sebab ampunan, mendapatkan ampunan dari Allah yang ketiga adalah min asbabil maghfirah at-tauhid wa huwa sababul a'zam. Faman faqadahu faqadal maghfirah. Yang ketiga dalam hadis ini, di antara sebab ampunan adalah tauhid. Nabi bersabda, ya ibna Adam, ya Allah berfirman, ya ibna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, sesungguhnya kalau seandainya engkau datang dengan sepenuh bumi dosa, kemudian engkau bertemu dengan aku dan kalian tidak berbuat syirik kepada aku akan datang kepadamu dengan sepenuh bumi ampunan. Ini yang paling besar, ya, sebab mendapatkan ampunan. Sebab yang paling besar seorang hamba mendapatkan ampunan dari Allah, yaitu tauhid. Sebab semua dosa itu akan diampunkan oleh Allah SWT dengan sebab tauhid. Seperti yang disebutkan di dalam hadis, beberapa hadis Nabi SAW, yaitu ada ayatnya dulu. Ayatnya, Allah berfirman, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad istara isman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Dan Allah mengampuni dosa selain itu. Barang siapa yang berbuat syirik, maka dia telah berbuat dosa yang paling besar. Ini dia An-Nisa ayat 48. Di ayat An-Nisa ayat 116, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang ia kehendaki. Dan barang siapa yang berbuat syirik, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Di sini Allah menyebutkan dalam ayat ini, Allah tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik, tidak diampuni. Tapi Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang ia kehendaki. Jadi kalau seandainya seorang hamba itu bertauhid kepada Allah, tidak berbuat syirik, sedangkan dia banyak berbuat dosa-dosa besar, itu masih mungkin diampunkan oleh Allah bagi siapa yang ia kehendaki. Nanti di hari kiamat masih mungkin diampuni. Umpamanya ditakdirkan oleh Allah SWT, si hamba ini pernah berbuat zina, pernah dia mencuri, pernah dia minum khamar, pernah juga yang lain, tapi tetap dia masih bertauhid kepada Allah SWT, masih mungkin di akhirat Allah ampuni semua dosanya. Sebab Allah menggantungkan dengan masyiah, tahtal masyiah, ya, menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Contohnya seperti hadisul bitaqah. Orang yang mengucapkan kalimat tauhid dan dia meyakini dengan ikhlas, kemudian di hari kiamat ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditimbang tentang kalimat tauhid yang pernah diucapkan, dia yakini dan dia tahu tentang mana dan dia amalkan. Sedangkan di samping itu dosa-dosa sekian banyak. Bahkan ada 99 ember, kalau dibentuk dosa itu bentuknya ember penuh itu. Kemudian berat, timbangan satu bitaqah ini lebih berat daripada 99 ember itu yang penuh dengan dosa. Sekian banyak dosa itu diampunkan oleh Allah dengan kalimat tauhid yang pernah diucapkan. Dia meyakini dengan ikhlas dan diamalkan. Bukan sekedar ucapan, bukan talafuz saja dengan la ilaha illallah, tapi dia meyakini dan ikhlas dan dia mengamalkan. Karena konsekuensi dari Allah itu berat, bukan sekedar ucapan saja. Ini menunjukkan keutamaan daripada tauhid. Kemudian juga tentang hadis yang lain, ketika Allah menyebutkan kepada seorang mukmin pada hari kiamat, engkau pernah berbuat dosa ini, diakui, iya, saya pernah berbuat dosa ini. Engkau pernah berbuat dosa ini, iya. Terus disebutkan oleh Allah sampai si mukmin sudah merasa dirinya akan binasa,
Karena semua dosa itu disebutkan oleh Allah. Kemudian dengan ampunan Allah SWT, dengan ada iman dalam hatinya si mukmin ini, maka Allah ampuni dosanya dan dimasukkan dia ke dalam jannah. Jadi keluasan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi contoh yang lain. Yang Allah mengampuni dosa-dosa dengan dia bertauhid kepada Allah. Kemudian, kalau seandainya ditakdirkan Allah SWT, si hamba ini tetap akan dihisab oleh Allah dengan perbuatan dosa yang dia lakukan waktu di muka bumi ini, perbuatan dosa-dosa yang dilakukan, dan dia tidak berbuat syirik kepada Allah. Dalam hatinya masih ada seberat iman, tetap dia tidak akan kekal dalam neraka. Meskipun dia dimasukkan dalam neraka dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan, tapi dia tidak akan kekal dalam neraka. Karena orang yang masih ada seberat iman dalam hatinya tidak akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Pastinya dia akan masuk surga. Akhirnya dia akan masuk surga nantinya. Jadi orang mukmin sekecil apapun timbangannya iman yang dalam hatinya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga pada akhirnya. Meskipun sebelumnya dia dicuci dengan perbuatan dosa dan maksiat yang pernah lakukan pada waktu di dunia ini. Akan tapi yang paling besar dengan dia bertauhid kepada Allah itu akan diampunkan oleh Allah SWT. Karena itu masalah tauhid ini masalah yang penting, yang asas. Jadi seorang harus berusaha dia mentauhidkan Allah dengan ikhlas dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Sebab syirik ini seperti yang sudah saya bicarakan di masjid ini beberapa kali dalam beberapa kajian, bahaya syirik itu sangat besar. Ya, bahaya syirik sangat besar. Orang yang berbuat syirik telah berbuat kezaliman yang paling zalim di muka bumi ini. Orang yang berbuat syirik, dia telah berbuat dosa besar yang paling besar. Orang yang berbuat syirik, dia telah berbuat kehinaan. Orang yang berbuat syirik tidak akan mendapatkan keamanan. Orang yang berbuat syirik, dia tidak akan dipimpin oleh Allah SWT. Orang yang berbuat syirik, dihapuskan amal-amalnya oleh Allah SWT. Orang yang berbuat syirik akan mendapatkan azab di kuburnya. Orang yang berbuat syirik tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang berbuat syirik diharamkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Jadi ancaman atau bahaya kesyirikan banyak sekali. Karena itu kita harus bertauhid kepada Allah SWT. Karena itu dijelaskan oleh Ibn Rajab terakhir dalam kitab ini. Kata Ibn Rajab, wal muwahhid la yulqa fin nari kama yulqa al-kuffar wa la yabqa fiha kama yabqa al-kuffar fa in kamula tauhidul abdi wa ikhlasu lillah fihi wa qama bi syurutihi kulliha bi qalbihi wa lisanihi wa jawarihihi aw bi qalbihi wa lisanihi 'inda al-maut aujaba dhalika maghfirata ma salafa min adh-dhunubi kulliha wa mana'ahu min dukhulin nar bil kulliyah. Kata Ibn Rajab, orang yang bertauhid kepada Allah tidak akan dicampakkan ke dalam neraka sebagaimana dicampakkan, dilemparkannya orang-orang kafir ke dalam neraka. Dan orang-orang yang bertauhid kepada Allah tidak akan kekal dalam neraka sebagaimana kekalnya orang-orang kafir. Apabila tauhid seorang hamba ini sempurna dan ikhlasnya sempurna dan dia memenuhi syarat-syarat semuanya dengan hati, lisan dan anggota tubuhnya, atau dengan hati dan lisannya ketika menjelang meninggal dunia, maka Allah memastikan untuk mengampuni apa-apa yang telah lalu dari dosa-dosanya, semuanya Allah ampuni. Dan dia tercegah dari masuk ke dalam neraka secara keseluruhan. Faman tahaqqaqa bi kalimati tauhid qalbuhu akhrajat minhu kullama siwa Allah mahabbatan wa ta'ziman wa ijlalan wa mahabatan wa khasyatan wa rajaan wa tawakkulan wa hina idzin tuhraqu dhunubuhu wa khatayahu kulluha walau kanat mithla zabadil bahr. Dikatakan oleh Ibn Rajab, barang siapa yang mewujudkan kalimat tauhid, hatinya ini mewujudkan kalimat tauhid, maka akan keluar dari hatinya setiap apa-apa selain Allah. Tidak ada lagi dalam hatinya pengagungan kepada selain Allah. Tidak ada lagi dalam hatinya itu kecintaan kepada selain Allah. Dia hanya mencintai, mengagungkan, menghormati, takut, mengharap dan tawakal hanya kepada Allah SWT. Ketika dia terpenuhi dalam hatinya rasa cinta, rasa ta'zim dan pengagungan, maka ketika itu pula akan terbakar dosa-dosanya dan kesalahan semuanya, meskipun dosa-dosa dan kesalahan itu seperti buih di lautan. Jadi orang-orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat, kalau dia bertauhid kepada Allah SWT dan dalam hatinya hanya ada pengagungan kepada Allah saja, insya Allah dengan demikian akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di sini dikatakan oleh Allah SWT, kalau seandainya anak Adam itu membawa dosa sepenuh langit, sepenuh bumi dosa,
dan bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak berbuat syirik, maka Allah akan mengampuni. Jadi ini syaratnya menjauhkan segala macam perbuatan syirik, baik itu syirkun asgar, baik itu syirkun akbar maupun itu syirkun asgar. Tapi yang pokok itu kita harus jauhkan semua bentuk kesyirikan, dari syirik besar, kemudian setelah itu kita menjauhkan segala macam bentuk syirik asgar. Ya, sampai sini dulu kajian satu hadis ini, dan fawaidnya seperti yang sudah disebutkan, yaitu fawaid dari hadis ini yang pertama yaitu tentang keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dalam hadis ini, di antara sebab diampunkannya dosa yaitu kita berdoa dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, untuk terkabulnya doa itu harus terpenuhi syarat-syaratnya. Untuk terpenuhi doa itu harus terpenuhi syarat-syaratnya dan adab-adabnya. Dan ini pembicaranya perlu pembahasan tersendiri ya, tentang doa, adab-adabnya, syarat-syaratnya, dan apa saja doa yang dikabulkan itu perlu pembahasan tersendiri. Yang keempat yaitu diantara yaitu diperintahkannya kita beristighfar, minta ampun kepada Allah SWT. Diperintahkannya kita istighfar, minta ampun kepada Allah SWT. Yang kelima, istighfar dan bertaubat kepada Allah. Istighfar dan bertaubat kepada Allah dengan tidak terus-menerus dalam perbuatan dosa. Istighfar dan minta ampun kepada Allah dengan tidak terus-menerus dalam perbuatan dosa. Dan yang keenam, min asbabil maghfirah at-tauhid. Di antara sebab diampunkannya seorang hamba itu yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab diampunkannya seorang hamba itu yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu fawaid yang dapat kita ambil dari hadis ini, dan antum hafalkan tentang Sayyidul Istighfar ini, antum hafalkan. Dan juga doanya Abu Bakar As-Siddiq juga antum hafalkan. Jadi antum hafalkan tentang Sayyidul Istighfar ini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, sampai sini dulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.